Ibadahnya para pejabat, para pemerintah adalah mengelola pemerintahan dengan baik, dengan adil, menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, tindakan-tindakan korupsi ditindak dengan tegas agar tidak mewarisi kezaliman kepada setelahnya. Masih tentang kewafatan Nabi Sulaiman, ada isyarah kullu daulatin fid dunya, dauhnya Ibnu Ajibah, setiap kedaulatan di dunia itu, termasuk kedaulatannya Nabi Sulaiman, ini sebagai contoh, sebagai pelajaran ibrah kepada setiap kedaulatan yang ada di berbagai belahan dunia di dunia. Itu mengikuti perjalanan waktunya, berubah. Nabi Sulaiman wafat, singgasananya pun juga sudah berubah, kerajaannya pun juga berubah. Maka sehebat apapun sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan hilang, akan berubah, tidak abadi. Kurang apa Nabi Sulaiman dengan kesolehannya, luasnya kerajaan? Adalah orang yang pandai menggunakan kedaulatannya untuk taat kepada Allah sepanjang dia masih diberi kekuasaan. Jangan berharap setelah itu bisa hidup selamanya. Maka yang cerdas adalah yang masih menyisakan sesuatu yang berpotensi menjadi amal jariah. Berapa besar pahala orang yang telah mencetak Al-Quran. Sejak kedaulatan Turki Utsmani, Quran dicetak demikian rupa, terus setiap penguasa, pemerintah, kerajaan, ini baru masalah percetakan Quran. Begitu juga di Arab Saudi misalkan, ketika ada fasilitas umum yang dinikmati oleh kaum muslimin, para jamaah haji, dan itu menjadi amal jariah orang yang meletakkan batu pertama bangunan itu, maka terus mengalir kepada peletak batu pertamanya. Nah, setiap raja ada jasa di situ. Dari Abdul Aziz, dari Raja Al-Saud sampai Raja Salman yang sekarang, melakukan sesuatu yang bernilai amal jariah. Maka siapapun di negeri manapun, ketika dia seorang yang beriman pada Allah, selama masih dia diberi amanah untuk memerintah di suatu wilayah kedaulatan, carilah, gunakan kesempatan itu untuk taat pada Allah dan sisakan sebagai amal jariah yang bermanfaat. Ini bendungan yang ada ini. Sejak kapan? Siapa yang kemudian melakukan kebijakan dibangunnya bendungan? Jazahumullah khair. Dari masyarakat yang di bawah garis kemiskinan, mulai naik taraf hidupnya menjadi peternak sapi, petani, tanahnya sudah subur. Ketika orang mengusulkan untuk dibuatkan saluran proyek dari Sampean Baru sampai ke timur, maka ini juga ikut andil amal jariah dengan lisannya. Al-Mafullah Kiai As'ad Samsul Arifin mengusulkan kepada pemerintah di zaman itu, kemudian direspon baik dan dibuatkan irigasi yang manfaatnya hingga hari ini. Berapa orang, berapa generasi, berapa binatang yang juga merasakan nikmatnya aliran sungai itu. Dan itu terus menjadi pahala yang mengalir. Subhanallah.
Jadi ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tetapi ketika berbuat, beramal untuk kemanfaatan umat, untuk kemanfaatan lingkungan, menjadi amal kebaikannya. Ibadahnya para pejabat, para pemerintah adalah mengelola pemerintahan dengan baik, dengan adil, menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, tindakan-tindakan korupsi ditindak dengan tegas agar tidak mewarisi kezaliman kepada setelahnya. Nah, ini barulah kemudian kekuasaan yang menjadi amal soleh. Kalau tidak, ya hanya sebuah ujian yang nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam satu keterangan bahwa nanti orang yang juga akan masuk paling belakang di antara para nabi adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi ada nanti orang-orang lain, ini paling belakang, paling akhir dari para nabi. Nabi-nabi yang sudah masuk, Nabi Sulaiman terakhir. Bukan manusia terakhir, nanti ada manusia terakhir yang masuk surga. Tapi ini adalah nabi yang terakhir masuk surga. Kenapa? Karena hartanya banyak, hitungannya lama, pertanggungjawabannya juga lama. Bahkan disebutkan di sini juga Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah akhir orang yang masuk ke surga dari kalangan para sahabat. Jadi sahabat-sahabat yang lain cepat prosesnya, kecuali Sayyidina Abdurrahman bin Auf karena kaya raya, tapi dermawan untuk pengelolaan. Itu pun diperintahi pertanggungjawaban. Untuk apa ini? Untuk apa ini? Kalau jelas peruntukannya, selesai. Itu pun masih diproses. Makanya seperti beberapa sahabat memilih kehidupan yang sederhana, zuhud, karena tidak mau lama-lama, ingin cepat-cepat masuk surga. Apa yang mau diurus? Ditanya, apa hartamu? Kalampi duaan, selebar dua, sajadah, ibadah. Kekayaannya apa? Ya hanya rumah, tempat tinggal, sudah, ya selesai urusan. Tapi ketika urusan kebun, urusan ini apa? Kemudian berapa pengelola hartanya, hasilnya sekian, rekapitulasi panjang, selesai, dimudahkan. Tetapi selama-lamanya proses itu masih juga lebih ringan dibanding orang-orang yang memang sudah bermasalah dalam urusan amalnya. Bagi orang-orang yang bermasalah, ini bagaikan 50.000 tahun, khamsina alfa sana, penantian mahsyar, penghitungan amal. Tapi bagi orang-orang yang beriman, tidak lebih lama dari menunggu sholat 5 waktu. Itu tinggal dihitung, tidak sampai 24 jam. Dari subuh nunggu ke isya. Dihitung. Ya sepanjang itu kira-kira penantian mahsyarnya. Dan subhanallah, perumpamaan menunggu proses hari kiamat seperti menunggu waktu sholat, ini juga menunjukkan bahwa tahapan-tahapannya 5 kali. Dibangkitkan. Nih, proses tersendiri. Kemudian dikumpulkan. Kemudian penentuan syafaat. Penghitungan amal, kan gitu. Timbangan amal. Baru yang terakhir as-sirat. Ada yang mengatakan sebelum sirat telaga. Ada yang mengatakan telaganya nanti setelah sirat. Itulah mengapa kita diajarkan ketika membasuh tangan yang kanan, Allahumma ati kita biyamini, ya, wa hasibni hisabai yasira.
berikanlah kitab amalku dengan tangan kanan. Wa a'udzubika nu'tiya kitabi bisimali aw mi wara'i dhahri. Dan aku mohon perlindungan jangan berikan kitabku dari dengan tangan kiriku atau bahkan dari belakang pungguku. Karena ini tanda orang yang celaka mengambil buku catatan amalnya dari belakang. Bahkan ada yang menambahkan untuk yang tangan kanan, wa hasibni hisaban au la tuhasibni walau yasiran, atau jangan hisab aku walaupun sebentar. Maksudnya apa? Masukkan aku ke dalam golongan yadkhulunal jannata bighairi hisab. Minta lebih pada Allah. Tidak apa-apa, mungkin dikabulkan. Walaupun melihat amal kita sepertinya tidak pantas, tapi kemurahan Allah luas. Inna rahmatullahi wasi'ah. Laqad kana li sabain, demi sungguh kana ada li sabain bagi negeri Saba, bisarf dengan dibaca tanwin wa adami tanpa tanwin. Qabilatun adalah nama qabilah Saba.